Hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Meski popularitas sinetron tak sekencang seperti di era 2000-an, namun sinetron kekinian tanah air tak kehilangan penontonnya. Apalagi jika mengetengahkan drama yang mengharu biru. Emak-emak bakal setia deh menguasai remote TV. Ciri khas sinetron laris tanah air gak cuma bertele-tele, namun sejumlah adegan yang didramatisir kadang terlihat tak masuk akal dan tak relevan dengan kehidupan nyata. Misalnya saja saat tokoh sinetron berada di rumah sakit. Ada saja hal teknis yang ditempatkan secara fatal dan keliru. Apa saja? Langsung ya kalian tonton konten hari ini. 7 adegan rumah sakit di sinetron yang tak masuk akal. Tapi sebelum terus menyimak, pastikan kalian gak absen menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya untuk update info terbaru setiap hari. Infus jadi selang oksigen. Entah bagaimana, salah satu adegan ngaco yang terjadi adalah ketidaktepatan penggunaan selang oksigen. Dalam beberapa adegan sinetron dan FTV, karakter yang sedang kritis bukannya pakai selang oksigen, tetapi malah dicokoki infus. Itu adalah sebuah kekeliruan. Penggunaan selang infus ke organ pernapasan sama sekali tak berfaedah dan malah beresiko. Kesengajaan ini mungkin disebabkan beberapa hal seperti sinetron kejar tayang yang bikin kurang teliti, kurangnya properti, ketidakpahaman kru, atau tak peduli karena mengira penonton tak akan jeli. Mengunjungi rumah sakit. Hal janggal selanjutnya yang sering terjadi di rumah sakit adalah saat seseorang mendapat kabar jika kawan atau kerabatnya dirawat di rumah sakit. Anehnya, setiba di rumah sakit, dia langsung mengetahui ruang perawatan secara tepat tanpa menanyakan sebelumnya kepada perawat. Padahal bagaimana seseorang dapat menemukan ruang yang menjadi tempat perawatan di antara sekian banyak kamar dan unit di rumah sakit? Mumi atau pasien. Peristiwa kecelakaan parah hampir pasti selalu terjadi dalam sinetron. Untuk menggambarkan keparahan karakter yang mengalaminya, bisa dilihat dari berapa banyak bagian tubuhnya dibalut. Semakin banyak perban membaluti tubuh pasien, maka semakin kritis juga keadaannya. Tapi dalam dunia nyata, separah-parahnya pasien gak mungkin juga mulut dan hidung berbalut perban, karena akan menyebabkan pasien malah cepat berpindah alam karena kesulitan bernafas. Selang pernafasan terbalik. Adegan selang terbalik termasuk yang paling sering terjadi dalam adegan sinetron favorit emak-emak, termasuk serial Ikatan Cinta. Karena krunya bukan jurusan perawat, mereka tidak tahu bagaimana pemasangan selang yang benar, sehingga adegan itu lolos tanpa disunting. Dalam kehidupan nyata, pemasangan selang pernafasan yang terbalik ini sangat berbahaya dan bisa bikin pasien pergi tanpa pesan. Cabut infus. Adegan yang juga sering terjadi di sinetron Indonesia yakni adegan pencabutan jarum infus dari tangan pasien dilakukan secara paksa, bukan oleh tenaga medis yang bertugas. Sang tokoh biasanya mencabut selang begitu saja tanpa ada efek tertentu yang dialami oleh si pasien. Secara prosedur mencabut infus seharusnya didahului dengan menanyakan kesiapan pasien, menghentikan cairan infus, hingga terakhir menutup bekas jarum dengan plaster. Nafas bantuan absurd.
Setiap orang seharusnya memahami bagaimana teknik melakukan pertolongan pertama pada keadaan darurat. Misalnya pada pasien yang mengalami serangan jantung pada orang yang tersedak atau tenggelam. Kondisi dramatis tersebut juga paling sering muncul di adegan sinetron. Tapi untuk adegan yang satu ini, entah dari mana karakter Leo mempelajarinya. Leo dalam salah satu adegan badai pasti berlalu ini, memberikan nafas bantuan pada korban dengan cara menindihnya. Bukannya siuman, hal ini justru bikin korban sesak dan bisa segera wassalam. Perban atau ikat kepala. Tahukah kalian jika fungsi perban adalah untuk membuat luka terhindar dari infeksi bakteri dan debu? Tapi sayang, penggunaan perban di sinetron Indonesia sering didramatisir. Kalau nggak membalut seluruh tubuh, kadang juga malah salah perban. Mungkin penggunaan yang salah itu salah satunya pernah kalian lihat. Misalnya saja, entah mengapa perban yang dipakai oleh tokoh sinetron ini malah mirip ikat kepala dan ikat rambut. Apakah rambutnya sedang cedera? Mungkin yang paling masuk akal, efek drama yang ingin disampaikan pada penonton adalah bagaimana tetap cantik walau sedang opname. Sekilas berbagai kejanggalan dalam banyak sinetron mungkin memang tidak memengaruhi alur ceritanya. Yang penting sesuai harapan penonton. Tapi adegan ngaco dan mengada-ngada tadi bukan edukasi yang baik bagi masyarakat yang seolah dibiasakan untuk menyepelekan dan tak kritis. Apakah kamu pernah menemukan adegan janggal lainnya saat menonton? Coba kalian tulis di kolom komentar, sekalian klik like dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.